selamat datang di podcast Training Digital Marketing bareng aku, Mei Anissa. Senang banget hari ini bisa kembali nemenin kamu dengan obrolan yang pastinya inspiratif dan bermanfaat. Nah, topik kita kali ini lagi panas-panasnya nih, yaitu soal training digital marketing. Kenapa penting banget di era sekarang? Gimana cara mulai? Dan apa sih manfaat nyatanya buat karir atau bisnis kita? Dan aku nggak sendirian, karena hari ini udah hadir narasumber yang berpengalaman di bidang ini. Beliau adalah seorang praktisi dan trainer digital marketing yang udah bantu banyak UMKM dan profesional naik level lewat pelatihan digital. Yuk langsung aja kita sambut Bapak Askan Setiabudi. Halo Pak Askan, apa kabar? Halo Mbak Mei, alhamdulillah kabar baik luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di podcast kita hari ini. Oke Pak, banyak orang yang masih bingung nih Pak, sebenarnya apa sih digital marketing itu? Iya, jadi gini Mbak Mei yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Terima kasih Pak. Digital marketing itu pemasaran yang dilakukan lewat online, ya kan? Jadi medianya banyak tuh, ada yang lewat Google, ada yang lewat medsos, ada bahkan lewat HP itu Mbak, itu bisa memasarkan lewat online. Jadi digital marketing itu lawan katanya offline marketing. Kalau offline kan kita door to door tuh, ke rumah, ke kantor, ke klien-klien kita, namanya memanah langsung ke target market. Sementara digital marketing itu menjaring, memasang jaring laba-laba tuh Pak. Jadi nanti akan ada orang yang mencari produk itu, ketemu tuh di online, di Google, di medsos gitu, atau bisa juga lewat WA marketing. Nah kalau WA marketing itu semi-semi Mbak Mei, semi-semi antara offline sama online. Jadi bisa lewat grup WA dan lain-lain. Jadi gitu, lebih kurang digital marketing adalah pemasaran lewat media online, begitu Mbak. Oke Pak, kenapa sekarang training digital marketing jadi sepenting itu sih? Ya, jadi karena banyak produk yang dijual lewat digital marketing, maka akhirnya muncullah pelatihan-pelatihan digital marketing, muncullah kelas-kelas, workshop, seminar, ya kan, mentoring digital marketing. Kenapa dibutuhkan pelatihan? Karena tadi itu Mbak, hari ini orang melek dari tidurnya, yang dicari apa? HP. Nah disitulah mereka cari sesuatu yang kaitannya dengan produk, mungkin info-info. Maka sayang sekali kalau kemudian kita sebagai pebisnis tidak memanfaatkan hal itu. Maka diadakanlah pelatihan-pelatihan digital marketing agar para pebisnis ini produknya ditemukan begitu di media online begitu. Tapi ada yang bilang nih, ikut training digital itu mahal atau ribet. Siapa sih yang sebenarnya cocok ikut training kayak gini Pak? Kalau mahal enggak, jadi kalau di Tips Indonesia murah ya. Jadi dengan pelatihan 10 kali pertemuan, Anda cukup menganggarkan 1,5 juta rupiah, murah banget ya kan. 10 kali pertemuan dapat 30 video konsultasi gratis seumur hidup gitu Mbak Mei, tergantung siapa yang mati duluan ya kan. Nah, jadi murah banget. Kalau di luar sana bisa 2,5, bisa 10 juta, bisa 15 juta. Kalau di kita hanya 1,5 juta rupiah, itu pun Anda bisa lewat Zoom. Pernah dari Medan, pernah dari Jakarta, dari Mojokerto, nah itu lewat Zoom pelatihannya 10 kali pertemuan. Satu kali pertemuan 1 sampai 2 jam. Nah siapa yang bisa ikut? Semua orang. Pernah kita ngajari ibu-ibu di Sidoarjo Mbak Mei, pakai Facebook Marketplace. Nah itu pagi dia upload, malamnya ada yang nanya gitu produk itu. Jadi ibu-ibu yang gaptek pun bisa. Jadi kita sesuaikan Mbak Mei, media apa yang kira-kira bisa dikuasai oleh masing-masing peserta gitu. Keren banget ya Pak. Ya. Kalau dari pengalaman Bapak Askan, ada contoh nyata nggak sih orang yang berhasil setelah ikut training digital marketing? Ya, alhamdulillah banyak Mbak Mei. Jadi kemarin guru-guru 5 orang di sini, kita pernah ngajar di SMK Keraksaan Probolinggo, itu kaosnya sampai ordernya kewalahan begitu. Kita ngelatih bengkel mobil di Banyuwangi, teman-teman bisa ketik bengkel mobil Banyuwangi, nanti muncul merek namanya Kampung Auto, itu omsetnya naik hampir 300% ya.
Kemudian kalau teman-teman ketik misalnya servis MacBook Malang gitu, nanti ketemu merek namanya Realis MacBook, ya kan? Nah itu klien kami, itu omsetnya juga naik signifikan. Jadi banyak Mbak Mai orang-orang yang sudah belajar atau orang-orang yang kita handle. Nah jadi gini ceritanya teman-teman, ada yang belajar, ada yang nggak belajar. Kalau nggak belajar bagaimana? Akunnya diserahkan ke kita tuh Mbak Mai. Akunnya kita kelola, sehingga ketika dicari orang di media online ketemu. Atau dia belajar, kemudian kita dampingi sampai akunnya itu ditemukan di media online. Jadi banyak sekali alumni kita atau akun-akun klien yang kami tangani itu hari ini laris begitu Mbak. Kalau ada pendengar yang mau mulai, apa sih Pak langkah pertama yang harus mereka lakukan? Iya, langkah pertama punya HP, punya HP itu punya laptop ya. Yang kedua punya paket data. Kalau nggak punya paket data, punya uang untuk beli kopi, punya uang untuk beli kopi di warung kopi. Nah terus itu minta password wifi gitu kan. Nah yang ketiga belajar desain pakai Canva atau belajar ngedit video pakai CapCut, ya kan. Nah baru berikutnya adalah belajar mencari kata kunci, kemudian belajar membuat deskripsi, kemudian setelah itu belajar ngupload dan belajar untuk melakukan optimasi namanya. Nah kalau mau detail optimasi bisa hubungi kami, nomor yang ada di bawah ini. Nah, ya kan, atau di deskripsi nanti ada nomornya ya Mbak Mei. Kasih nomor, gitu Mbak Mei. Gokil, bener-bener daging banget ya pembahasan hari ini. Jadi bisa kita simpulkan, training digital marketing itu bukan sekedar teori, tapi skill nyata yang bisa langsung dipakai buat kerja bisnis atau bangun brand pribadi. Buat kamu yang bingung mulai dari mana, mungkin inilah saatnya buat invest ke diri sendiri. Coba cari training digital marketing di Tips Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, follow, comment, and share, dan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.